Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di YouTube saya Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertengahan Minggu Misericordias Domini 4 Mei 2025. Terambil dari kitab Mazmur pasal 30 ayat 1 sampai 13. Dan bacaan dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Diikat oleh topik atau tema mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, Satia makaholongi dohot mengikutton Yesus. Sebaca untuk kita simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mazmur pasal 30 ayat 1 sampai 13, nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur, nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorahib. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertengahan Minggu Misericordias Domini. Misericordias Domini artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, didasarkan pada Mazmur pasal 33 ayat 5b. Tanggal 4 Mei 2025 dihubungkan dengan topik Minggu mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Satia makaholongi dohot mengikutton Yesus. Saudara, Mazmur ini ditulis oleh Daud dan merupakan nyanyian syukur dalam rangka merayakan keselamatan dari bahaya atau dari penyakit yang mengancam nyawanya. Daud mengungkapkan perasaan syukur dan pengabdiannya kepada Tuhan dalam keadaan yang sangat-sangat sulit. Saudara, mari kita telusuri ayat per ayat dari pengalaman pemazmur atau Daud dalam khotbah ini.
Pada ayat 2 dan ayat 3, Daud mengungkapkan bahwa dia diterpa oleh penyakit yang sangat-sangat parah sekali. Bahkan sampai dia merasa sudah berada di dalam jurang. Bahasa Batak Toba mengatakan, mangenet ausien godung. Dia bersyukur kepada Tuhan karena telah disembuhkan dan dipulihkan dari penyakit dan kesusahan itu. Dia mengaku bahwa hanya Tuhanlah yang bisa menyembuhkan dan membangkitkan dia kembali. Hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Pada ayat 4 dan 5, Daud menggambarkan bahwa dirinya seperti sudah berada di mana? Di dunia orang mati dan sudah turun ke liang kubur, Bapak Ibu. Wah, itu luar biasa pengalaman daripada Daud. Tetapi Tuhan menyelamatkan dia dengan menariknya dari liang kubur itu dan memberinya penyelamatan. Itu sebabnya Daud mengajak semua orang untuk memuji-muji Tuhan serta harus mau mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Pada ayat 6 sampai 8, Daud mengakui bahwa meskipun murka Tuhan turun atasnya, tetapi itu hanya berlangsung sebentar saja, sekejap saja. Justru sebaliknya, kasih karunia Tuhan itulah yang bertahan sepanjang hidupnya. Daud berkata, sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengarlah sorak-sorai. Wah, selain itu, Daud berkeyakinan, Bapak Ibu, bahwa ia tidak akan goyah, tidak akan terguncang selamanya, karena Tuhan adalah kubu yang teguh baginya. Tuhan menempatkan dia di atas gunung yang kokoh. Memang Daud mengalami ketika Tuhan menyembunyikan wajahnya, ia memang merasakan ketakutan. Ada kegentaran dalam jiwanya. Tetapi ketika Tuhan hadir dalam dirinya, dalam hatinya, dalam rohnya, dia merasakan bahwa sekarang dia memiliki kekuatan, bahwa Tuhan itu merupakan perlindungannya. Kemudian pada ayat 9 sampai 11, Daud mengakui keterbatasannya sehingga ia bermohon agar Tuhan mendengarkan seruan dan memberi pertolongan baginya. Daud benar-benar meyakini bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkan dirinya hanya Tuhan. Bukan orang-orang dunia ini, bukan harta, bukan ketenarannya, kehebatannya. Nah, kepada Tuhan itulah Daud berseru-seru memohon agar dia disembuhkan oleh Tuhan. Kemudian pada ayat 12 sampai 13, ayat terakhir, Daud mengungkapkan terjadinya perubahan hebat dalam dirinya. Dari ratapan, dari tangisan, dari kegalauan hati berubah menjadi sukacita, berkat, dan damai sejahtera. Ayat 12 dikatakan, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka pinggangku, kau ikat dengan sukacita. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Tuhan sungguh-sungguh berbuat hal-hal yang luar biasa dalam dirinya. Tuhan telah mengubah kesedihan, ratapan, duka, dan air mata menjadi apa? Menjadi sukacita, menjadi kegembiraan. Oleh karena itulah Daud berjanji untuk terus, untuk selama-lamanya akan memuji Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Mazmur ini memberi kita gambaran dalam perjalanan hidup kita, manusia ini yang selalu menghadapi berbagai-bagai kesukaran, selalu menghadapi banyak ancaman, bahkan juga sampai dengan adanya malapetaka, serta bahaya-bahaya dalam hidup kita. Tetapi semua itu berujung kepada apa? Menuju sukacita, Bapak, Ibu, dan penyelamatan daripada Tuhan lewat perbuatan-perbuatan karya-karya Tuhan di dalam hidup kita. Inilah yang mendorong kita senantiasa harus selalu saja bersandar dan berpedoman kepada Tuhan saja. Dan dari situ semua keluarlah nantinya syukur kita kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu senantiasa akan mendampingi perjalanan hidup kita dalam segala kondisi, dalam segala situasi
situasi, dan dalam segala tantangan-tantangan permasalahan hidup kita. Dan itulah juga yang diserukan oleh topik minggu, Misericordias Domini. Misericordias Domini itu artinya bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan. 4 Mei 2025, agar kita senantiasa mau mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Setia maka holongi dohot mengikut Yesus dalam segala situasi, kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Nah, itulah isi khotbah kita di pertengahan Minggu Misericordias Domini 4 Mei 2025 ini. Nah, saudara, apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, jangan izinkan kesombongan, keangkuhan, tinggi hati itu menguasai dirimu. Saudara, inilah salah satu yang menarik dari khotbah ini, dari pengalaman pemazmur atau Daud ini. Karena secara jujur, Daud, pemazmur dalam khotbah ini, mengungkapkan apa yang pernah dialaminya. Apa yang pernah dialami oleh pemazmur, Bapak Ibu, oleh Daud. Dari nats khotbah ini terungkap bahwa pemazmur pernah mengalami suatu yang membawa dia kepada kesombongan, tinggi hati, keangkuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Nah, di saat keadaan seperti itu menimpa, menggerogoti hidup Daud, dia mengakui pada ayat 7 bahwa dalam kesenanganku aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Nah, apa artinya itu? Apa artinya itu, Bapak Ibu? Di saat dia sehat, dia kaya, dia makmur, dia sejahtera, dia tenang, senang dalam hidup sehari-hari itu, hidupnya tidak goyah, tidak ada yang mengganggu. Dalam bahasa Batak Toba, dakku mordit muluna, semua enak-enak saja bagi dia, beres-beres saja. Dia merasa dirinya hebat, paling hebat. Dia merasa dirinya mampu mengatur hidup ini tanpa bantuan siapa-siapapun, termasuk tanpa bantuan Tuhan sendiri. Saudara, inilah tanda-tanda kesombongan, keangkuhan itu. Di saat sehat, tidak peduli pada Tuhan. Di saat makmur atau kaya, banyak duit, banyak uang, banyak harta, lupa Tuhan. Lupa juga berdoa, lupa beribadah kepada Tuhan. Di saat sedang makmur, segala sesuatu tersedia, tidak merasa ada yang kurang dalam hidupnya, maka hidupnya tidak ada gangguan, dakumordi dalam bahasa Batak Toba. Ini mengiring dia pada kesombongan, lupa diri, lupa Tuhan, lupa kacang akan kulitnya, seperti perumpamaan bahasa Indonesia, lupa kacang akan kulitnya. Saudara, pada akhirnya pemazmur sadar dengan keadaan itu. Kemudian dia sadar bahwa ini semua merupakan perilaku yang akhirnya menggiring dia melawan Tuhan. Kemudian pada ayat 3, terjadilah dalam diri Daud itu ragam-ragam penderitaan musibah. Antara lain, kepada diri Daud diizinkan Tuhan terjadi apa? Penyakit yang sangat-sangat berbahaya, parah sekali, parah. Bahkan pada ayat 4, dia merasakan seolah-olah sudah tiba pada kematian. Sudah sampai di liang kubur. Dia merasa seperti sudah mati. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang dapat kita lihat dari pengalaman pemazmur ini? Apa yang dialami oleh pemazmur ini, Bapak Ibu, juga bisa saja sering terjadi pada banyak orang di sepanjang zaman, hingga juga di masa-masa kita dewasa ini. Ini tidak bisa kita sangkal, tidak bisa kita elakkan. Terjadi juga ini bagi banyak orang, Bapak Ibu. Banyak di antara orang setelah menerima berbagai-bagai berkat, sukacita, pemberian, bahkan anugerah-anugerah Tuhan, ternyata dia bisa saja melupakan si pemberi berkat itu, melupakan Tuhan. Dia merasa bahwa semuanya itu berasal dari apa? Dari kehebatan dirinya sendiri. Sehingga selalu dia memuji-muji dirinya sendiri, kehebatannya sendiri. Usahanya lah yang membuat dia hebat. Tetapi apabila di suatu waktu terjadi apa yang menimpa dirinya, mungkin penyakit yang tidak pernah bisa disangka-sangkanya, atau mungkin juga berbagai-bagai masalah, penderitaan, berbagai-bagai hal yang menimpa diri dan usahanya dan semua sumber-sumber kehidupannya, mulailah dia sadar bahwa ternyata sekarang dia mengerti, dia sedang tanda kutip dijamah oleh Tuhan, dia sedang dipukul oleh Tuhan, lebih kasar lagi. Nah, saudara, ini menjadi pengajaran bagi kita saat ini apabila terjadi hal-hal yang menyakitkan dalam diri kita, seperti misalnya penyakit tertentu.
mengalami kegagalan dalam usaha, atau mungkin juga musibah, atau kejadian-kejadian yang tidak kita sangka-sangka, tidak kita duga-duga, maka itu jangan terlalu mudah kita menyalahkan Tuhan ya. Jangan terlalu mudah menyalahkan Tuhan. Ada kalanya Tuhan mengizinkan semua kejadian-kejadian fatal seperti itu untuk mengingatkan kita dan bahkan menyadarkan kita agar kita tidak terlena, unang lalap kita dalam keadaan rasa aman kita itu yang selama ini sudah mulai lupa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Unang lalap dalam hal itu Bapak Ibu. Jangan terlena dengan hartamu, dengan keberadaanmu, dengan materimu yang cukup memuaskanmu. Nah saudara, sering sekali pengalaman pahit dan penderitaan seperti itu dibutuhkan. Untuk apa? Untuk mengingatkan seseorang, mengingatkan mereka kepada Tuhan, biar jangan lupa Tuhan. Bandingkan pengalaman si anak yang hilang dalam Lukas pasal 15 ayat 13-32 toh. Ada anak yang hilang di situ. Apa yang terjadi dalam dirinya? Baru setelah dia mengalami hal-hal yang pahit, maka dia ingat kembali pulang kepada bapaknya. Nah, demikian juga bisa saja keadaan pahit seperti itu bertujuan untuk mengingatkan seseorang, mengingatkan mereka, atau mungkin juga mengingatkan kita untuk segera bertobat dari dosa-dosa dan keangkuhan kita. Oh, bisa Bapak Ibu keadaan itu dipakai Tuhan. Makanya Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita harus hati-hati. Sekali lagi hati-hati. Apa hati-hatinya? Di saat Tuhan mengizinkan kita memiliki harta, memiliki banyak uang yang cukup, kesuksesan dalam berbagai-bagai usaha, dan keadaan keluarga yang sangat membuat kita tersanjung, sering sekali diizinkan Tuhan di saat-saat seperti itu berbagai-bagai ujian hidup terjadi. Iblis bisa saja bekerja membuat mata rohani kita ini gelap dan membuat banyak orang menjadi sombong, merasa aman tanpa Tuhan, tanpa Allah. Nah saudara, mari seperti Daud yang akhirnya sadar betul akan keadaan itu dan kembali dia tersungkur di hadapan Tuhan. Mau dia merubah hidupnya, merubah dirinya. Oh Bapak Ibu, ini panggilan bagi kita. Mau Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita sadari kehidupan kita ini. Pengajaran kedua, ketika berhadapan dengan berbagai-bagai penderitaan, berseru dan mengadulah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, penderitaan, penyakit parah, itulah yang membuat Daud sadar akan dirinya, sadar akan kekurangannya, sadar akan kesombongan yang membaluti dirinya ketika dia berhasil dalam banyak hal selama ini. Nah itu sebabnya, sehingga di ayat 9, Daud berkata apa? Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Dia sadar bahwa harta yang banyak, kesenangan duniawi tidak bisa membuat hidupnya selama-lamanya senang, tenang, dan damai sejahtera. Saudara, dengan cepat dia datang, dia berseru-seru kepada Tuhan. Dia merasa Tuhan Allah sajalah yang bisa melepaskan dia dari penderitaan, khususnya dari sakit penyakit yang sangat-sangat merusak tubuhnya. Saat itu dia sadar betul bahwa seberapa banyak pun harta bendanya, uang yang dia miliki, dan berbagai-bagai keberhasilan yang dia peroleh selama ini tidak akan bisa itu menyelesaikan persoalannya atau membuat dia sehat kembali seperti semula. Dia juga tidak bertahan dalam kelesuan hatinya. Dia tidak membiarkan dirinya terlalu dihimpit, ditekan oleh penderitaan itu. Dia tidak izinkan dirinya frustrasi, stres, dan dia tidak mencari kekuatan-kekuatan duniawi yang bisa menyenangkan hatinya. Tetapi kepada siapa dia datang? Kepada Tuhan dia berseru-seru. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, inilah yang menjadi peringatan. Singot-singot ini dalam bahasa Batak bagi kita semua ketika kita sedang berhadapan dengan berbagai-bagai tantangan, permasalahan hidup, terutama oleh sakit penyakit yang mendera hidup kita ini. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Apa? Mari kita berseru-seru kepada Tuhan. Jauh-jauh mahita tu debata Jehovah. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tuhan sendiri yang mendorong kita agar kita berseru-seru kepadanya di saat menghadapi berbagai-bagai kemelut hidup. Itu diingatkan oleh Yeremia pasal 33 ayat 3 juga. Di sana ditulis, berserulah kepada Tuhan maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak kau ketahui, kata Tuhan kepada Yeremia. Kemudian Mazmur pasal 5
5 ayat 15 juga di sana mengingatkan kita, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau. Aku akan meluputkan engkau, kata Tuhan, Bapak Ibu. Nah, dengan kemauan kita seperti Daud ini mau berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhanlah juga yang akan pasti memberi perhatiannya untuk menolong kita. Dengan seruan pada Tuhan itulah kita sudah menunjukkan kemauan kita melakukan seperti seruan topik Minggu Misericordias Domini 4 Mei 2025 itu. Mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia makaholongi dohot mangihut Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, beragam cara Tuhan menyapa kita agar kita sadar akan kekurangan kita. Nah Bapak Ibu, kalau kepada pemazmur, penyakitlah yang didatangkan, dikirim oleh Tuhan untuk membuat Daud itu sadar akan dosa-dosanya dan mau menanggalkan segala bentuk dan wujud kesombongannya. Nah itu kepada Daud. Keadaan seperti itu bisa saja terjadi dalam hidup kita di saat ini. Mari kita sadari bahwa banyak cara yang bisa Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Bencana alam yang silih berganti di dunia ini, di alam semesta, di negeri kita, bahkan Bapak Ibu, di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari bisa saja menjadi salah satu cara Tuhan untuk menyapa dunia ini, menyapa negeri ini, menyapa kita sendiri. Terjadinya banjir bandang di mana-mana, di berbagai tempat di negeri kita selama ini. Ada longsor di mana-mana juga terjadi. Angin puting beliung juga menerjang berbagai-bagai tempat. Gempa bumi juga beberapa skala Richter bisa menerjang kehidupan kita. Oh, banyak daerah yang mengalami hal-hal seperti itu. Nah, itu secara umum. Nah, secara khusus berbagai-bagai cara yang terjadi atau diizinkan oleh Tuhan terjadi di dalam diri kita, dalam keluarga kita. Ada bencana, ada musibah, ada hal-hal yang sangat dahsyat membuat keluarga kita menderita, bahkan mengalami kerugian secara material, mengalami sakit penyakit yang sulit sekali terobati, dan lain-lain. Oh, banyak sekali cara Tuhan untuk berbicara pada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan anggap itu sebagai hukuman Tuhan. Mari kita sebut dan anggap itu sebagai cara Tuhan untuk menyapa kita, memakulingi kita, doi Bapak Ibu, memakulingi kita. Nah, bagaimana sikap kita meresponi suara Tuhan yang seperti itu dahsyatnya ketika Tuhan menyapa diri kita? Bagaimana sikap kita, Bapak Ibu? Nah, sikap Daud atau pemazmur dalam khotbah ini menjadi suatu teladan rohani, menjadi suatu tiruan rohani yang sangat-sangat baik itu kita sikapi. Kita sikapi, Bapak Ibu. Betul bahwa Daud merasa sangat-sangat tragis. Daud merasa itu sakit betul pada waktu dititipkan oleh Tuhan penyakit yang sangat-sangat parah. Diizinkan Tuhan menerpa dirinya. Nah, itu bukan sesuatu yang enak sebenarnya bagi Daud. Karena terbukti pada ayat 2b dijelaskan bahwa keadaan itu sudah membuat Daud seperti berada di bawah lubang atau jurang, jorgong, sien godung. Bahkan pada ayat 4, Daud bersaksi bahwa seperti turun ke liang kubur perasaan dia, ya, seperti orang yang sudah mati, sudah mayat. Perasaan Daud ketika menghadapi penyakit yang ganas itu. Tetapi bagaimana Daud menyikapi semuanya itu? Apa yang dilakukan oleh Daud? Kita sudah jelaskan tadi. Semua itu ternyata membuat Daud menjadi sadar. Sadar, Bapak Ibu, bahwa ada kekurangannya selama ini, ada dosa-dosanya, ada kejahatannya selama ini di hadapan Tuhan. Dia sadar bahwa kesombongan sudah menimpa, sudah meliliti dirinya selama ini. Nah, kita belajar dari pengalaman dan sikap Daud terhadap penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidupnya ini, dan itulah juga menjadi sikap kita sendiri. Mau Bapak Ibu dan saudara-saudara, penderitaan berat itulah yang sering sekali dipakai oleh Tuhan membawa, menggiring kita untuk mengerti, untuk memahami dengan benar bahwa kita ini tidak akan pernah bisa hidup tanpa Tuhan.
Molo somardong atau debata hita. Dan hita menikmati dunia ini. Kemauan Daud ditempa oleh Tuhan lewat penderitaan itulah membuat dia disembuhkan oleh Tuhan secara total. Dan itulah juga yang mendorong Daud pada ayat 2 memuji Tuhan. Kemudian pada ayat 5 menyanyikan dan mempersembahkan mazmur dan syukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau Tuhan sudah menyembuhkanmu atau kalau Tuhan sudah menolongmu dalam berbagai kesulitan yang menimpa kamu selama ini, nah, pujilah Tuhan, persembahkanlah syukurmu kepada Tuhan, dan jagalah dirimu. Jangan pernah lagi sampai jatuh 2 kali dalam dosa yang sama. Hindarilah segala bentuk kesombongan dan kemunafikan hidup. Amin, Bapak Ibu. Ingatlah, semua kebaikan Tuhan itu adalah karena kasih-Nya bagi kita. Inilah yang diserukan oleh topik minggu Misericordias Domini 4 Mei 2025 kepada kita, mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Satia makaholongi dohot mangihuton Yesus. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah pertangyangan Minggu Misericordias Domini 4 Mei 2025 dari Mazmur pasal 30 ayat 1 sampai 13 ini, agar semakin banyak orang yang mau mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Satia makaholongi dohot mangihuton Yesus. Termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu channel. Selamat mengikuti ibadah pertangyangan Minggu Misericordias Domini buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Ini pengajaran yang sangat baik bagi kami dalam hidup ini. Banyak tantangan, banyak pergumulan yang bisa terjadi menimpa diri kami. Tetapi lewat pengalaman Daud kami disadarkan semua itu bisa saja cara Tuhan untuk berbicara, untuk mengingatkan kami. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya untuk kemuliaan kebesaran Tuhan. Amin.